Nih teman-teman, hari ini kita bakal bahas materinya tentang mengenal potensi diri, kunci sukses di dunia yang terus berubah. Perkenalkan, nama saya Teresa Adelia Setiawan. Saya lulusan S1 Psikologi di BINUS dan pernah mengambil Certified Talent Career Analysis di Ali Cendekia. Nah, menurut teman-teman dan rekan-rekan di sini, kira-kira teman-teman nyebut benda nomor satu apa nih? Boleh dong tulis di kolom chat, kira-kira nyebutnya apa? Oke, HP yang lain, smartphone, gadget. Oke, jawabannya beragam ya. Kalau nomor dua nih, kira-kira biasanya nyebut benda ini apa? Kalau yang nomor dua, pulpen, pena, bolpen, Bol- pena, ballpoint. Oke. Kalau nomor tiga, kira-kira nyebutnya apa? Kaos, kaos, kaos. Baju. Ternyata ada yang beda juga ya, tesit. Nah, padahal bendanya sama loh, tetapi kenapa ya kita bisa nyebutnya berbagai macam gitu. Padahal dengan satu benda yang sama. Dunia luar tuh memang selalu berubah, tetapi jika kita masing-masing punya persepsi, pandangan, dan budaya yang berbeda-beda, kita tuh semuanya nggak akan cocok dengan satu pekerjaan atau keputusan atau cara kerja yang sama dengan orang lain. Si A pengen jadi konselor, tapi si B belum tentu pengen jadi konselor gitu. Si A Bene, may loro, perché sei cara capace. kerjanya suka hitung-hitungan, nah tapi si B lebih suka menghafal gitu. Jadi kita semua tuh unik, berbeda-beda. Orang yang sama pun yang kembar belum tentu nih dia tuh sama di bidang kecocokannya atau pekerjaan yang mau diambil atau bagaimana dia membuat keputusan itu belum tentu sama dengan kembarannya, bahkan kembar sekalipun. Nah, tapi jika kita bisa kuat dan paham siapa diri kita bisa tetap teguh, adaptif, dan memberikan dampak. Jadi teman-teman dan rekan-rekan perlu kenal nih siapa dirinya teman-teman dan rekan-rekan. Karena setiap dari kita dilahirkan ke dunia pasti punya tujuan. Bahkan nih kotoran pun ada manfaatnya loh, yaitu bisa sebagai pupuk. Nah, begitu juga dengan kita dilahirkan di dunia ini dengan satu tujuan dan tujuan kita tuh berbeda-beda. Si A dilahirkan di dunia tujuannya mungkin jadi konselor, tapi si B belum tentu bisa dilahirkan untuk jadi konselor gitu. Jadi kita semua punya tujuan yang berbeda-beda. Walaupun kita kembar sekalipun bisa jadi loh tujuan hidup kita dilahirkan di dunia ini sama gitu. Jadi nggak ada yang sama. Satu sama lain tuh punya hal yang berbeda, punya hal unik yang dipunya gitu. Nah, dengan mengenal apa yang menjadi potensi kita dan juga apa yang dibutuhkan dunia, kita bisa tahu nih, kita bisa berdampak untuk dunia di bagian mananya gitu. Karena setiap orang punya value yang berbeda-beda. Oke, kenapa sih materi ini penting banget untuk aku bahas? Yang pertama, kita bisa mengelola empati kita dan bisa ada hubungan yang lebih baik gitu. Ketika kita terbiasa memahami emosi kita sendiri, kita menjadi lebih mampu untuk memahami emosi dan gaya komunikasi orang lain. Contoh, kalau misalnya rekan-rekan atau teman-teman di sini sedang kesal karena temannya nggak balas-balas pesan nih, nah Tadi kita bisa penting. refleksi ke dalam diri kita. Ketika kita mengenal diri kita pun jadi ingat nih, oh kita juga pernah kok lama bales chat gitu. Jadi kita nggak langsung marah atau tersinggung. Kita berhenti sejenak, kita introspeksi gitu. Kita juga pernah kok kayak gini. Waktu itu aku sedang capek, lagi males lihat sosial media, lagi males untuk
lihat chat WA gitu. Aku juga pernah gini. Jadi mungkin temanku saat ini sedang capek gitu. Jadi kita punya empati, bisa mengerti di posisi orang lain dan punya hubungan yang lebih baik. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Dengan mengenal nilai-nilai dan tujuan pribadi, setiap keputusan yang kita ambil akan lebih selaras dengan diri kita yang sejati dan bukan hanya ikut-ikutan tren. Contoh, kamu mendapatkan tawaran ikut proyek yang terlihatnya keren dan pekerjaan itu tuh bonafit banget gitu. Nah, tapi setelah kamu pikirkan, proyek itu tidak sesuai dengan nilai dan arah hidup kamu. Di mana nilai dan arah hidup kamu itu adalah nomor satu tuh keluarga gitu. Sedangkan di proyek tersebut kegiatannya sangat padat dan berkemungkinan kamu tidak punya banyak waktu untuk keluarga kamu gitu. Akhirnya kamu bisa menolak proyek tersebut karena kamu tahu apa value hidup kamu. Yang ketiga, ketahanan diri atau resilience. Hidup pasti diwarnai pasang surut. Dengan mengenal kekuatan dan kelemahan diri kita, kita menjadi lebih siap menghadapi tantangan dengan kekuatan yang kita punya. Nah, contohnya saat kita gagal dalam wawancara kerja atau gagal dalam ujian, kamu nggak langsung mencap atau melabel diri kamu, aku nggak cukup baik. Nah, tapi pada saat itu kamu bisa keinget nih, oh nggak kok, aku orangnya mampu untuk belajar cepat, mampu beradaptasi gitu. Jadi kamu bisa inget-inget nih, kira-kira kelebihan kamu tuh di mana gitu. Ketika kamu gagal kerja, nggak langsung down, nggak langsung bilang, ah, aku orang gagal. Nggak mungkin aku bisa sukses ke depannya, wawancara kerja aja gagal gitu. Kamu nggak akan mudah untuk mencap diri kamu atau melabel diri kamu nggak cukup baik hanya karena kamu gagal ujian atau gagal wawancara kerja gitu. Tapi dengan kamu tahu potensi potensi diri kamu, kamu bisa melihat ada sisi positif di dalam diri kamu. Akhirnya kamu mengevaluasi kegagalan tersebut dan mau untuk mencoba kembali. Yang keempat, menemukan kekuatan unik atau personal branding. Di dunia yang kompetitif, yang dikenal bukan orang yang serba bisa, tapi yang tahu siapa dirinya dan apa nilai unik yang kita punya gitu. Contohnya di tempat kuliah atau kerja, kamu misalnya menyadari bahwa tidak kamu tuh nggak fasih gitu berbicara Yang untuk siapa? depan umum, tetapi kamu punya keunggulan di dalam desain, nulis ide, atau membuat konsep kreatif. Nah, dibanding memaksakan diri menjadi orang yang serba bisa, kamu bisa fokusin ke bidang yang menjadi keahlian kamu. Kamu kembangin di situ dan kamu ikut wawancara kerja sesuai dengan bakat dan minat kamu. Jadi berpeluang besar lebih diterima dibanding kamu menjadi orang yang serba bisa tetapi hanya bisa dasar-dasarnya aja gitu. Kira-kira teman-teman di sini kesulitan mengenali apa kelebihannya, kekurangannya, tujuan hidupnya, atau passionnya nih? Boleh dong dijawab. Boleh diceritakan juga kalau misalnya mau cerita kenapa nih sulit untuk mengenalin kelebihan diri atau kenapa sulit untuk mengenali passion, tujuan hidup, kelebihan diri, tujuan hidup dan kelebihan diri ya kebanyakan. Oh ada yang passion. Ada yang mau cerita nggak? Kira-kira kenapa nih kok ngerasa sulit untuk mengenali itu? Ada yang mau open mic? Flat. Nah, Kak, Kak Darul, boleh open mic nggak kita ngobrol? Karena hidupnya flat. Jadi apa yang dikerjakan tuh nggak menimbulkan gairah ya. Tapi Kak Darul apa udah ketemu passionnya gitu? Kalau misalnya dirasa hidup teman-teman tuh flat, teman-teman bisa kembali melihat ke dalam diri gitu loh. Kira-kira apa sih yang bikin aku tuh sampai lupa waktu? Apa yang bisa aku kerjakan sampai bikin aku tuh lupa waktu?
Atau apa nih yang bisa bikin aku tuh nggak disuruh untuk melakukan itu, tapi aku dengan senang hati dan dengan semangat kerjainnya gitu. Jadi perlu digali hal itu. Dan misalnya Kak Darul lagi kerja nih, nah mungkin bisa sambil kerja, bisa sambil untuk kembangin hobinya di luar jam kerja, misalnya di malam hari atau di hari libur. Coba sambil menjalani pekerjaan, coba juga untuk mengeksplor hobinya. Kira-kira kalau misalnya aku kerja di bagian ini, aku suka nggak ya gitu. Nah, ketika Kak Darul sudah mencoba untuk untuk melakukan hobinya gitu di weekend atau malam hari, ternyata Kak Darul bisa untuk menjadikan ini nih sebuah proyek yang berpeluang menghasilkan gitu. Dari situ pelan-pelan coba dikembangin lagi gitu, coba dicari kliennya. Nah, perlahan kalau misalnya proyeknya udah besar, mungkin bisa resign dari tempat kerja yang lama dan coba untuk ngembangin apa yang menjadi hobinya Kak Darul gitu. Jadi kita kalau misalnya belum tahu nih kelebihan diri, tujuan hidup atau passion, bisa melakukan beberapa hal ini. Nah, cara untuk mengenal diri. Yang pertama, ikigai. Antara passion, mission, vocation, dan profession. Passion itu antara apa nih yang kamu bisa dan kamu sukai gitu. Jadi, teman-teman perlu tanyain ke dirinya, kira-kira apa nih yang aku bisa dan apa yang aku suka. Kira-kira passion aku di mana gitu. Cara untuk melihat apa yang aku bisa dan aku suka, yang kalau misalnya untuk yang aku apa yang aku suka itu teman-teman bisa ngelihat nih kira-kira aku ngabisin waktu sampai lupa waktu itu, ngabisin waktu untuk ngerjain sesuatu sampai aku tuh lupa waktu dan saking semangatnya ngerjain itu gitu. Dari situ bisa tahu nih kira-kira apa yang aku suka. Atau ketika aku lakukan hobi itu, aku tuh punya semangat gitu untuk ngelakuinnya. Dari situ bisa tahu apa yang aku suka. Kalau apa yang aku bisa, coba lihat dari sekitarnya teman-teman dan rekan-rekan. Kira-kira untuk yang apa yang aku bisa ini, kira-kira teman-teman banyak diminta tolong dalam hal apa nih? Misalnya di rumah banyak diminta tolong untuk benerin laptop, benerin TV. Nah, berarti kamu cocok di bidang teknik. Kalau sering diminta tolong untuk benerin laptop, mungkin teknik informatika. Kalau benerin TV, mungkin teknik mesin gitu. Jadi dari kegiatan sehari-hari kita bisa tahu apa yang kita bisa, apa yang kita suka gitu. Lalu untuk mencari mission dari apa yang kita suka dan apa yang dunia butuhkan. Jadi kita tahu kira-kira kita ini bisa berdampak dalam hal apa sih gitu. Dilihat dari misalnya yang aku suka itu memasak. Nah, apa yang orang butuhkan itu makanan untuk sebagai makanan untuk supaya kenyang gitu. Orang-orang nggak kelaparan gitu. Aku suka masak. Mungkin aku bisa open pre-order gitu. Atau mungkin aku bisa masakin Jumat berkah gitu untuk tetangga sekitarku sambil promosi gitu untuk usaha gitu. Kalau vocation, apa yang dunia butuhkan dan aku bisa dibayar untuk apa gitu. Kira-kira yang peluang paling tinggi sekarang tuh apa? Contohnya AI. Sekarang kan lagi maraknya nih teknologi. Berarti apa yang dibutuhkan dunia? Eh, teknologi di bidang teknologi gitu. Kira-kira aku bisa nggak ya di bidang teknologi gitu? Karena kan sekarang banyak nih pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan teknologi. Lalu aku bisa dibayar untuk apa? Mungkin bisa buat produk digital gitu. Jadi empat hal yang teman-teman bisa renungin untuk mencari tujuan hidupnya. Yang pertama, apa yang disuka. Yang kedua, apa yang dibisa. Yang ketiga, apa yang dunia butuhkan. Dan yang keempat, orang tuh bayar aku untuk aku ngelakuin apa sih gitu. Apa yang bisa aku lakuin dan itu dibayar gitu. Nah, yang kedua ada Johari Window. Jadi Johari Window ini ada open area gitu. Apa yang orang
tahu tentang aku dan aku juga tahu tentang itu gitu. Lalu ada area yang tersembunyi, hidden area itu orang tidak tahu gitu. Tapi aku tahu di area itu. Lalu unknown, di mana kita nggak tahu tentang diri kita, tapi orang itu tahu gitu. Jadi ada sisi di mana kita tuh nggak sepenuhnya tahu tentang diri kita. Mungkin ada beberapa hal yang kita tuh nggak sadar gitu. Itu tuh potensi kita. Dan yang tahu itu orang lain. Terkadang kita nggak tahu kalau misalnya kita tuh hebat loh ternyata di bidang itu. Tapi ketika orang lain lihat hasil karya kita, mereka terkagum-kagum gitu. Contohnya misalnya nulis. Nah, mungkin kita ngerasa tulisan kita B aja gitu. Tapi totalnya di artikel kita banyak viewsnya gitu, banyak like-nya gitu. Nah, itu artinya kita nggak tahu bahwa kita ini sebenarnya jago nulis, tapi orang lain ngelihat kita, wah karya kita bagus banget ya gitu. Lalu area yang terakhir, di mana area yang orang tidak tahu dan kita juga nggak tahu gitu. Contohnya kematian, masa depan. Nah, ada juga tentang SWOT analisis. Itu bisa kita analisis kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Nah, kekuatan dan kelemahan ini berada dalam diri kita. Nah, kalau opportunities dan threat itu berasal dari luar. Kalau opportunities peluang, kira-kira dunia yang lagi dunia butuhkan tuh apa sih? Kita bisa masuk di bagian mana sih gitu? Peluang dari bakat kita. Misalnya bakat kita itu masak. Nah, berarti kita bisa lihat yang dibunuh yang dibutuhkan orang lain itu adalah untuk memuaskan rasa laparnya gitu. Maka kita bisa jual makanan kita gitu atau ancaman. Ancamannya apa? Sudah banyak bisnis makanan gitu yang murah-murah bahkan. Kita harus punya nilai unik supaya orang tuh mau untuk beli ke kita gitu karena ancamannya tuh udah banyak toko makanan gitu. Udah banyak orang yang jual makanan gitu. Nah, contoh ikigai ini aku ada kasih contoh apa yang kamu suka. Contoh menginspirasi orang lain, berbagi ide atau komunikasi bersama audiens. Jadi kamu suka menginspirasi orang lain, berbagi ide atau komunikasi sama audiens. Nah, apa yang jadi bakat kamu dari apa yang kamu suka ini? Nah, jadi kamu bisa jadi public speaker, lalu storytelling, delivering pesan pada audiens. Jadi, kalau misalnya kamu suka untuk menginspirasi orang lain, berbagi ide, atau berkomunikasi dengan audiens, kamu bisa jadi public speaker atau storytelling gitu. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan dunia dari apa yang menjadi passionnya kamu? Yaitu, kamu bisa yaitu komunikasinya efektif yang bisa mengedukasi orang lain tentang isu-isu penting. Jadi orang butuh kita tuh untuk bisa jadi edukator gitu, yang ngedukasi seperti masalah-masalah tentang keadilan, lingkungan, kesehatan mental gitu. Jadi orang lain butuh diedukasi tentang itu dan kita bisa terjun ke sana gitu. Lalu apa yang buat diriku bisa dibayar? Contohnya, nah, kalau misalnya teman-teman rekan-rekan punya keahlian di bidang public speaking, nah, maka rekan-rekan ya teman-teman bisa berpidato di konferensi, event, workshop, atau buat konten berbayar. Nah, itu bisa menghasilkan cuan untuk rekan-rekan ya teman-teman. Gitu. Jadi bisa bikin workshop sendiri, bisa untuk lomba pidato, lomba debat, bikin podcast, bisa menghasilkan cuan untuk teman-teman gitu. Jadi dari apa yang teman-teman bisa dan apa yang teman-teman suka itu kira-kira apa nih peluangnya gitu, apa yang dibutuhkan dunia dan apa yang bisa dibayar dari passionnya kita gitu. Ada nggak yang mau coba bikin terkait ikigainya? Ada yang mau sharing? Boleh. Untuk pertanyaan nanti aku jawab di sesi tanya jawab ya, Kak Angelin.
Ada nggak yang mau sharing terkait ikigainya? Satu orang aja? Ada? Ada yang mau sharing terkait ikigainya? Mungkin kita bisa sharing bareng. Jadi ini contoh ikigai ya. Jadi dari apa yang teman-teman suka. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kira-kira bakatnya teman-teman di mana. Karena belum tentu apa yang kita suka tuh bakal bisa jadi bakatnya kita gitu. Contoh, kita suka untuk jadi untuk mengajar gitu. Tapi kita nih orangnya emosian. Nah, mungkin lebih cocok untuk ngajar orang gede, nggak cocok untuk jadi pengajar anak TK gitu, yang sangat butuh kesabaran. Jadi, walaupun bidangnya sama, jadi guru, nah, tapi kan teman-teman punya kepribadian yang beda gitu. Nggak semua orang cocok di suatu bidang. Nggak ada ya yang mau sharing tentang ikigainya. Oke, kalau gitu aku lanjut ke yang kedua aja. Nah, di sini ini tentang juari window. Jadi teman-teman bisa gunain ini buat bagaimana sih bertanya ke orang lain gitu tentang kepribadiannya teman-teman gitu. Orang lain kenal teman-teman tuh bagaimana sih gitu dan teman-teman kenal diri teman-teman tuh gimana sih gitu. C- Coba bayangin kalau misalnya teman-teman tuh jadi benda. Bagaimana teman-teman bisa nilai kelebihan diri teman-teman? Dan misalnya jadi hewan, bagaimana teman-teman bisa nilai kekurangan diri teman-teman? Contoh kelebihan nih, kelebihan kalau aku gambarin diri aku tuh sebagai sebuah pulpen, kelebihannya. Walaupun orang lain nganggapnya nggak penting pulpen itu, tapi ternyata tanpa pulpen kita nggak bisa loh nanda tangani perjanjian-perjanjian penting gitu. Jadi walaupun dia nggak sepele, ternyata penting loh gitu. Nah, bagaimana teman-teman bisa nilai kekurangan teman-teman sebagai hewan gitu? Misalnya, teman-teman menggambarkan diri teman-teman sebagai kura-kura gitu. Kekurangannya kura-kura. Karena apa? Karena lambat, progresnya lambat. Tapi positif dari kura-kura itu walaupun dia lambat, tapi dia tuh konsisten gitu. Dan mau untuk berproses. Nah, lalu bisa juga teman-teman gambarin minta tolong orang lain untuk bercerita gitu. Kira-kira dia tuh nilai kekurangan dari teman-teman sebagai sebuah benda tuh kira-kira apa nih gitu. Minta orang lain untuk coba deskripsiin lewat sebuah benda. Kira-kira kekurangan aku tuh di apa sih gitu. Nah, jadi teman-teman bisa tahu kira-kira kekurangannya di mana dan coba nilai kekuatan diri aku tuh di mana sih gitu. Minta tolong dengan orang sekitarnya, kakak, adik, papa, mama gitu lewat sebuah hewan gitu. Kekurangan dirinya sebagai sebuah benda. Ada nggak yang mau sharing tentang ini? Contoh, aku gambarin, orang lain menggambarkan diri aku tuh sebagai sebuah api yang cepet banget meledak gitu. Tapi, walaupun api itu bikin panas gitu, cepet meledak, tapi ternyata bisa loh sebagai penerang gitu. Sebagai penerang, sebagai pelita gitu. Pelita harapan untuk keluarganya gitu. Harapan keluarganya ada di aku gitu. Ada yang mau sharing nggak terkait ini? Nah, Kak Bilal, mau sharing kah tentang gitar? Tentang itu kekurangan atau kelebihan ini? Kak Bilal, halo. Kekurangan. Boleh sharing kenapa Kak Bilal? Oh, kekurangan dan kelebihan. Boleh dong sharing Kak Bilal. Kalau mau open mic silakan ya. Kira-kira kenapa nih Kak Bilal menggambarkan kekurangan dan kelebihannya sebagai sebuah gitar?
Boleh sharing, silakan Kak. Oke Kak, sebelumnya Halo. perkenalkan nama saya Bila Aragung Kak. Oke. Gimana? Eh, saya gambarin diri saya sebagai gitar itu kekurangannya karena ya tahu sendiri kan kakak gitar itu tidak bisa bergerak dan cuman ada seberapa orang yang bisa memainkan, ada juga yang tidak kan. Nah, dan kelebihannya itu kalau ada orang yang bisa memainkan itu mendapatkan irama yang bagus dan bisa menenangkan pikiran atau hati orang lain Kak. Itu kelebihannya Kak. Cukup Kak, segitu saja. Oke. Kalau Kak bilang berarti maksudnya gitar tuh nggak bergerak berarti mager ya gitu. Iya, benda mati soalnya Kak. Oke, terima kasih Kak Bila untuk sharingnya. Oke Nah, Kak, sama-sama. ya berarti walaupun Kak Bila mager, tapi Kak Bila bisa membawa eh, nggak semua orang tuh bisa gitu untuk menjadi seperti Kak Bilal. Nah, berarti kalau misalnya mager, berarti cari pekerjaan yang kira-kira bisa dikerjakan di rumah gitu. Jadi nggak harus ke kantor. Contohnya kan sekarang banyak nih admin yang WFH kerjanya dari rumah melalui sebuah handphone saja gitu. Tapi perlu diseleksi juga lamaran-lamaran atau lowongan di Instagram gitu atau di platform-platform. Perlu kita selektif juga. Kira apalagi online itu kan banyak banget penipuannya gitu. Nah, tapi bisa juga kita manfaatkan peluang gitu. Karena sekarang kan udah banyak kerja remote gitu, yang WFH. Mungkin bisa dimanfaatkan itu. Keren banget Kak Bila share-nya. Makasih. Oke, kalau Kak Muhammad mau sharing tentang Kompas. Mau Boleh sharing? banget, boleh banget Kak. Oke, silakan. Kalau dari aku sendiri, kalau dari aku menggambarkan diri ya, yaitu bendanya ya, eh, memilih kompas ya. Kenapa kompas itu ya karena kalau aku karena aku merasa dalam hidupnya aku sekarang ini ya aku selalu berusaha mencari arahnya itu tentu kemana ya. Kadang memang ya aku bisa bingung, nggak tahu mau langkah kemana, ke arah mana. Tapi pada akhirnya, ya aku selalu mencoba kembali ke arah yang menurutku benar, ke nilai dan prinsipnya yang pegang. Kan kalau eh, kan mungkin dari kakak atau teman-teman tahu sendiri, kompas itu kan bendanya kecil, sederhana, tapi fungsinya itu penting banget. Ya tidak secara mencolok, tapi bisa bantu banyak orang menemukan jalan mereka sendiri. Kalau dari aku sendiri juga merasa begitu. Mungkin aku ini bukan orang yang suka tampil di depan karena soalnya aku orang yang introvert ya, tapi berusaha untuk menjadi versi terbaiknya aku sendiri. Tapi aku ingin jadi seorang yang bisa membantu orang lain, yaitu menemukan arahnya mereka, tujuannya mereka, atau semangatnya lagi ketika mereka kehilangan motivasi. Jadi dari sisi ini bisa dibilang ya kelebihannya diri yang aku yaitu adalah ketenangan dan kemampuan berpikir jernih saat orang lain panik. Sedangkan kekurangannya aku sendiri, kadang aku terlalu fokus ya mencari arah yang benar sampai lupa menikmati perjalanannya kita sendiri terlalu berhati-hati atau takut salah langkah. Mungkin dari aku seperti itu, Kak. Oke, terima kasih udah sharing nih Kak Muhammad. Wah, tujuannya sama seperti aku nih Kak. Bagaimana kita tuh bisa membantu orang lain untuk menemukan tujuan hidupnya. Nah, kalau misalnya sharing dari kakak tadi, bagus banget Kak eh, tujuan hidupnya. Dan ternyata Kak Muhammad bilang walaupun masih apa ya, masih mencari gitu. Kira terlalu fokus gitu untuk mencari bagaimana bisa menemukan arah hidup sampai lupa untuk menikmati prosesnya. Nah, kalau misalnya Kak Muhammad ada melakukan kesalahan, it's okay. Kak Muhammad bisa cari nih makna di balik kesalahan tersebut. Misalnya Kak Muhammad lagi jadi apa ini untuk konselor gitu di bidang karir dan melakukan kesalahan, kira-kira
mentinya atau kliennya merasa kamu Muhammad itu memojokkan gitu. Nah, kamu amat bisa belajar dari kesalahan itu gitu. Itu oke kok kalau misalnya kita ngelakuin kesalahan gitu. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan mencoba memperbaikinya untuk ke depan hari. Nikmati aja Kak prosesnya gitu. Pelan-lahan. Kalau misalnya bingung banget gitu arah tujuan hidupnya, bisa dimulai dari step-step yang terkecil nih Kak. Kira-kira apa nih yang bisa dilakuin sekarang? Nah, pikirin itu dulu mungkin. Apa yang bisa dilakuin sekarang, dilakuin aja dulu. Misalnya melakukan kesalahan, coba cari makna. Kira-kira apa nih pelajaran yang bisa dipetik gitu. Nah, dari step-step yang kecil itu, bikin plan terkait step-step yang kecil, bisa kemungkinan bisa capai ke tujuan gitu. Dari langkah-langkah yang kecil. Jadi lakuin aja dulu langkah kecilnya gitu. Kira-kira mau misalnya mau jadi konselor karir, nah, coba untuk lihat ada sertifikasi-sertifikasi konsultan gitu. Dari situ coba ikutin apa yang bisa kira-kira kita lakuin sekarang, dilakuin dulu aja gitu sih. Tapi keren banget tujuannya Kak Muhammad. Kita nggak harus jadi selalu sempurna kok gitu. Yang tetapi kita wajib untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang berikutnya ada analisa SWOT. Nah, teman-teman bisa lihat nih kira-kira strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Nah, kira-kira dari strength, misalnya contohnya memiliki kemampuan menulis yang baik, kemampuan analisa data yang cakep, memiliki kemampuan manajemen waktu yang baik, itu kelebihannya. Lalu kekurangannya mudah gugup terhadap situasi yang tak terduga, sulit menghadapi perubahan terencana, emosional yang kurang stabil. Jadi nggak bisa, sulit untuk situasi-situasi yang nggak terduga gitu. Sulit kalau misalnya ada perubahan mendadak dan emosionalnya kurang stabil. Nah, peluangnya bisa memiliki kesempatan untuk belajar mengolah emosi. Lalu ada juga lingkungan yang mampu mendukung untuk proses komunikasi gitu. Jadi ada lingkungan yang mendukung untuk kita berlatih public speaking. Nah, itu juga salah satu peluang gitu. Atau kita berkesempatan untuk belajar mengolah emosi yang tadinya kita kelemahannya kurang stabil emosinya, tapi berkesempatan untuk belajar mengolah emosi juga itu peluang. Ancaman dari luarnya, agenda kegiatan kita tuh padat gitu. Kalau misalnya dari kelebihan-kelebihan kita menulis yang baik, analisa data, nah dari kelebihan-kelebihan tersebut kita ambil semua nih peluangnya sehingga agenda kita padat. Keluarga mudah sekali khawatir saat ingin mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kita mau ambil keputusan A dilarang, keputusan B dilarang, akhirnya nggak bisa berkembang gitu. Kira-kira apa nih strength, weakness, opportunity, dan threat yang teman-teman dan rekan-rekan bisa dijawab dalam hati? Berikutnya aku akan ajarin cara mengenal diri. Nah, yang ini aku sebutnya dengan TTS. Bisa tulis jurnal, tes minat bakat dan kepribadian, dan sisipkan satu hal yang bisa dicoba setiap hari. Teman-teman bisa merefleksikan beberapa hal. Banyak kok yang bisa teman-teman refleksikan. Nah, aku berikan contoh 5 saja. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang bisa teman-teman gali di dalam dirinya teman-teman. Yang pertama, kamu cuma punya 1 tahun dalam hidup. Apa hal yang paling pengen dilakukan? Misalnya cuma punya 1 tahun dalam hidup. Apakah berbuat baikkah? Atau memberikan hadiah untuk keluarga? Kira-kira apa nih satu hal yang pengen teman-teman lakukan di dalam hidup? Paling pengen gitu. Nah, dari situ, berangkat dari situ, teman-teman bisa ketemu nih tujuan hidupnya. Yang kedua, hal yang rela dilakuin walau capek dan nggak dibayar. Walau nggak dibayar, teman-teman mau untuk lakuin hal itu dan walaupun capek, digas aja gitu. Nah, jadi ini nih bisa bantu teman-teman untuk ngeliat apa nih kira-kira yang teman-teman suka gitu. Lalu 3 nilai yang aku pegang apa nih? Misalnya kekeluargaan, kejujuran, fleksibilitas gitu. Jadi teman-teman bisa cari pekerjaan terkait 3 nilai ini, yang ada 3 nilai ini gitu. Lalu yang keempat, apakah pekerjaan saat ini selaras dengan nilai-nilai yang dianut? Dan kan dari
pekerjaannya teman-teman udah selaras belum nih dengan prinsip hidupnya teman-teman gitu. Hal yang pengen kamu perjuangi dalam kehidupan berkaitan dengan kemanusiaan. Kira-kira apa nih yang pengen kamu perjuangin? Kesehatan mental kah? Atau keadilan? Itu bisa jadi refleksi untuk menemukan tujuan hidupnya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman bisa juga melihat minat bakatnya teman-teman, kepribadian, dan value-nya teman-teman. Nah, tiga hal ini bisa teman-teman lihat untuk bisa melihat arah karirnya teman-teman, lalu juga kalau mau wirausaha juga bisa lihat dari tiga nilai ini. Kalau misalnya mau buat konten atau jadi konten kreator juga teman-teman bisa lihat dari tiga nilai ini sehingga tahu kira-kira apa yang mau teman-teman lakukan. Karena setiap pekerjaan mempunyai tantangannya tersendiri. Contoh, ketika teman-teman mau jadi guru TK, tetapi teman-teman orangnya emosian, ya kira apakah bisa jadi guru TK gitu? Misalnya teman-teman suka ngajar, mungkin lebih cocok ke orang yang dewasa gitu, ngajar orang yang dewasa dibanding dengan anak TK gitu. Jadi apa yang jadi kepribadian dan value-nya teman-teman disesuaikan sama minat dan bakatnya teman-teman gitu. Karena belum tentu seiring, belum tentu sejalan gitu. Atau misalnya teman-teman suka bekerja yang fleksibel, ya jangan cari kerja yang full time gitu. Jadi harus bisa lihat sendiri gitu. Nah, ketiga hal itu perlu kita tahu. Gimana cara tahunya? Ini ada beberapa tes. Teman-teman bisa cari di Google. Yang pertama ada multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Dia ada beberapa sifat, ada kecerdasan bahasa, kecerdasan matematika, kecerdasan visual. Visual nih fotografer gitu, tentang foto-foto, gambar, imajinasi, fotografi gitu. Kecerdasan kinestetik ini paling cocok untuk bidang-bidang olahraga. Kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, interpersonal bagaimana teman-teman berhubungan sama orang lain, mudah bergaul, bisa memimpin tim itu interpersonal. Kalau kinestetik tadi olahraga atau bikin kerajinan tangan yang gerak-gerak, tangannya gerak, badannya gerak gitu. Nah, ada juga tes Holland untuk mengetahui minat dan bakatnya teman-teman. Dia ada beberapa bidang praktis gitu, suka bekerja dengan alat, mesin, benda nyata, cocoknya di bidang teknik, pertanian, mekanik. Ini bisa teman-teman nanti baca, pemikir, suka menganalisis, meneliti, memecahkan masalah, cocoknya di bidang riset, teknologi, kedokteran, akti- kreatif nih, suka mengekspresikan diri lewat seni, di bidang seni, desain grafis, perfilman, sosial, suka mengajar, melayani orang lain. Nah, berarti cocoknya di bidang pendidikan, konseling, psikologi kesehatan, pemimpin atau penggerak, suka memimpin, mempengaruhi. Berarti cocok di bidang bisnis, politik, pemasaran, konvensional, suka hal yang rapi, sistematis, bekerja dengan data, itu cocoknya di bidang akuntansi, administrasi, keuangan, dan arsip. Ada juga tes MBTI, kita bisa juga cari di Google. Ini tentang tes kepribadian, extrovert, introvert. Extrovert kan energinya berasal dari orang lain, kalau introvert dari diri sendiri. Atau dari refleksi, sensing, dan intuisi. Kalau sensing pada pengalaman nyata gitu. Kalau intuisi berdasarkan ide, pola, kemungkinan, thinking dan feeling nih. Kalau thinking membuat keputusan berdasarkan logika, kalau feeling empati, judging dan perceiving. Kalau judging suka perencanaan terstruktur, kalau perceiving lebih fleksibel. Kira-kira kepribadian teman-teman lebih ke arah mana nih gitu. Nah, teman-teman bisa ngeceknya di tes minat bakat, value diri, dan kepribadian dari beberapa alat tes berikut. Ada Holland, ada work value, tes inventory. Nah, ini untuk mengukur value-nya teman-teman. MBTI untuk kepribadian. Big 5 personality. Ini untuk kepribadian. DISC juga untuk kepribadian. Nah, terakhir teman-teman bisa sisipkan satu hal baru yang mau dicoba setiap hari. Misal ikut organisasi gitu.
mulai daftar organisasi gitu, mulai daftar komunitas. Kira-kira komunitas apa nih yang mau dicoba? Atau ikut kelompok belajar, grup belajar. Misalnya mau ujian nih, biasanya teman-teman mahasiswa kebanyakan bikin grup belajar nih, itu bisa dicoba juga. Atau grup belajar masak, coba ikut kursus masak, atau ikut lomba-lomba gitu. Jadi teman-teman bisa say yes untuk setiap peluang yang ada. Siapa tahu itu adalah minat dan bakatnya teman-teman kita kan nggak tahu gitu. Jadi coba untuk mikirin kira-kira satu hal yang mau dicoba di minggu ini apa, di minggu besok apa gitu. Siapa tahu dari situ bisa tahu minat dan bakatnya. Nah, terakhir, teman-teman bisa ikutin bareng aku yuk. Tangannya di dada gini. Kita bareng-bareng ngucapin janji ini. Apakah boleh? Apakah boleh? Kita bisa ucapin sama-sama ya. Saya berjanji, apapun kelemahan dan kelebihan diri saya, bisa ikutin bareng aku ya. Atau kita bareng-bareng aja boleh juga. Ayo, ada yang mau open mic? Oke, Kak. Oke, saya berjanji apapun kelemahan dan kelebihan diri saya, Saya berjanji apapun kelemahan dan kelebihan diri saya berjanji akan mencintai diri saya, saya berjanji akan mencintai diri saya, menyayangi diri saya, menyayangi diri saya, dan menerima diri saya. dan menerima diri saya. Itulah janji saya kepada diri sendiri. Itulah janji Itulah saya janji kepada saya diri kepada sendiri. diri sendiri. Thank you ya teman-teman buat hari ini dan terima kasih juga untuk partisipasinya. Jika teman-teman mau berkoneksi dengan aku atau ada pertanyaan yang mau diajukan lebih lanjut selesai webinar ini boleh juga menghubungi aku. Ini ada Instagram tere.personalgocoach, lalu ada juga TikTok gitu Teresa Setiawan. Terima kasih. Sekian dari aku. Di bakal dipandu oleh moderator. Silakan Kak. Terima kasih Kak atas webinarnya pada malam hari ini. Semoga teman-teman juga mendapatkan insight yang baik. Bagi teman-teman yang masih mau bertanya, bisa segera bertanya ya. Kita punya waktu 15 menit untuk Q&A. Yang mau tanya langsung boleh banget, yang mau sharing juga boleh banget langsung on mic atau kalau tidak bisa on mic bisa langsung diketikkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti dibantu dijawabin oleh Kak Teresa. Oke, silahkan teman-teman yang mau bertanya. Kak, saya mau bertanya. Boleh Kak. Kak Septi, ya. Jadi sebenarnya saya itu, oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, saya mahasiswa di Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, sebelumnya masalah saya sendiri adalah saya tuh suka banget ketemu orang baru dan selalu pengen punya banyak jaringan gitu, tapi diri saya sendiri itu introvert. Nah, kadang kalau ketemu orang baru tuh susah buat bicara, susah buat ngomong, kayak gugup, terus tremor gitu. Terus cara ngadepinnya kalau kayak gitu tuh gimana ya, Kak? Biar enjoy ngomong sama orang baru. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Septi untuk pertanyaannya. Oke, aku jawab ya. Jadi, bagaimana cara untuk ngomong gitu dengan orang baru, sedangkan Kak Septi orangnya introvert. Betul begitu? Betul banget, Kak. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau menurut aku, caranya Kak Septi bisa membicarakan hal-hal sekitar. Contoh, gimana perjalanan kamu tadi ke sini gitu. Atau gimana misalnya Kak Septi masih kuliah bisa bisa nanyain tentang kuliahnya. Gimana nih kuliahnya tadi siang? Belajar apa kamu gitu. Atau misalnya nggak sejurusan kan juga bisa berbagi ilmu gitu. Atau bicarain tentang cuaca. Tadi pas kamu berangkat cuacanya hujan nggak gitu. Jadi ngobrolin aja hal-hal yang sekiranya
ada di otaknya Kak Septi atau ada di sekitarnya gitu. Sekitar Kak Septi, cuaca, bagaimana perjalanannya ke situ, bagaimana sekolahnya gitu. Tanya-tanya aja apapun yang bisa dijadikan bahan obrolan gitu, Kak. Oke, Hobi baik Kak. Terima kasih jawabannya. sama-sama. Atau bisa juga ngobrol tentang hobi nih, Kak. Hobi kamu apa? Nah, punya hobi yang sama bisa menimbulkan kecairan di antara keduanya gitu. Kalian punya hobi yang sama, punya satu kemiripan gitu. Bisa ngomongin juga, tanya tentang hobi kamu apa gitu. Kalau misalnya Kak Septi juga suka kan, bisa jalan bareng ke situ. Oke, baik Kak. Terima kasih jawabannya. Sama-sama Kak Septi. Ada lagi? Ada yang bertanya di kolom komentar ya, Kak? Oke, terima kasih jawabannya Kak Obar. Saya bacakan ya. Kenalkan, saya Obar Ardan Abdul Rahman dari Universitas Tikes, Patria Husda Blitar. Izin bertanya, Kak, sebenarnya saya anaknya extrovert. Cuma terkadang ketika saya mengajak ngobrol dengan orang lain, saya merasa orang lain seperti nggak nyambung atau dikira saya sok kenal dengannya. Apakah ada saran? Nah, kalau Kak Obar sendiri itu tuh ngajak ngobrolnya selalu nggak nyambung dengan orang atau kira-kira cuman dengan satu orang aja nih nggak nyambungnya gitu. Boleh diketik kolom chat atau bisa open mic juga, open mic dengan satu orang aja atau seluruhnya nih. Kira-kira selama selama ini semua orang yang kau ajak ngobrol nggak nyambung semua nih atau cuma satu orang. Nah, kalau misalnya hanya satu orang berarti nggak cocok ngobrol sama orang tersebut gitu. Mungkin kalau Obang bisa cari teman yang lain gitu. Kalau misalnya hanya satu orang, berarti belum tentu dari Kak Obangnya yang salah. Mungkin memang nggak cocok gitu komunikasinya dengan orang tersebut gitu. Karena kan ada orang-orang tuh ada berbagai macam tipe ya gitu. Dan nggak selalu sama gitu. Kalau hanya satu orang berarti cari teman ngobrol yang lain aja Kak. Karena mungkin kurang cocok gitu sama orang tersebut. Apakah terjawab Kak Oba? Sama-sama Kak. Jadi bertanya, perkenalkan saya Dita, saya seorang introvert, tetapi saya ingin sekali menjadi guru. Bagaimana Kak? Apakah sejalan dengan saya bisa optimal? Kalau Kak Dita mau jadi guru, bisa jadi guru privat Kak. Kan kalau privat bayarannya juga lebih enak dan ngomongnya satu persatu gitu. Jadi antara Kak Dita sendiri dan orang tersebut gitu bisa ngajar satu murid aja atau maksimal 5 sih kalau saya privat gitu. Jadi bisa ambil guru privat gitu. Gimana Kak Dita? Apa kata jawab? Sama-sama Kak. Pertanyaan dari Kak Pramita, perkenalkan saya Pramita Inka dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Kak izin bertanya, saya kalau ada di lingkungan baru selalu berpikir kalau orang-orang itu bakal nggak suka sama saya. Dan saya jadi minder mau ngelakuin sesuatu, gimana cara agar lebih percaya diri. Kira-kira apa nih eh, penyebab dari Kak Pramita tuh mikir kalau misalnya orang tersebut nggak suka, apakah hanya di pikiran Kak Pramita atau ada buktinya gitu, atau ada bukti konkretnya?
Kalau misalnya hanya dari pikiran Kak Pramita, berarti kan itu belum tentu benar nih, hanya asumsi gitu kalau seorang tersebut nggak suka. Nah, kalau misalnya belum jelas, Kak Pramita bisa nanya nih, kalau misalnya orang baru mungkin bisa dicoba beberapa hari gitu. Kalau misalnya menunjukkan reaksi yang sama, coba ditanya ya, kira-kira orang tersebut tuh sebenarnya nggak nyaman sama Kak Pamita tuh karena apa sih gitu. Dari situ Kak Pamita bisa jadi bahan refleksi gitu. Kalau kalau misalnya itu cuma satu orang dan Kak Pamita ngerasa itu nggak benar, nah berarti coba cari teman yang lain. Kalau misalnya itu tuh semua orang dan Kak Pamita selalu mikir kayaknya Kak Pamita tuh gak disukai semua orang dan kalau pada saat itu Kak Pamita udah nanya ke orang tersebut dan bener gak nyaman, nah kalau misalnya di beberapa orang Kak Pamita bisa tanya dari alasan itu Kak Pamita bisa jadi bahan refleksi. Oh, orang nggak suka kalau misalnya aku kayak gini kayak gitu gitu. Nah, dari situ bisa jadi evaluasi untuk memperbaiki diri ke depannya gitu. Kalau misalnya dari satu orang mungkin nggak cocok aja dengan Kak Pamita gitu. Tapi kalau misalnya beberapa orang Kak Pamita merasa orang tersebut nggak suka dengan Kak Pamita, coba beneran ditanya ke orangnya, kira kamu nyaman nggak sih berteman sama aku gitu. Kalau misalnya nggak nyaman, bisa tanya lagi, kira-kira kenapa nih kamu nggak suka sama aku, nggak suka di sifat aku yang seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya ambil jawaban dari beberapa teman tersebut gitu. Kalau misalnya Kak Pamita ngerasa itu benar, nah Kak Pamita bisa evaluasi diri dan mau perbaiki diri ke depannya. Gitu sih. Kak, pertanyaan dari Kak Bilal. Saya ingin bertanya, Kak, saya ketika ingin presentasi, saya ngerasa sudah menguasai materi. Tetapi ketika saya memaparkan materi dan berbicara di depan, saya suka berbicara belibet. Padahal kan saya sudah menguasai materi tersebut. Jadi bagaimana solusi agar tidak begitu? Nah, udah menguasai materi, tapi udah latihan belum nih, Kak Bilal? Mungkin bisa setelah Kak Bilal paham dengan materinya, coba untuk latihan pembawaan. Dan itu Kak Bilal untuk rekam gitu, lalu ditonton lagi. Kira-kira di bagian mana nih aku belibet gitu. Coba untuk latihan lagi untuk presentasinya di bagian-bagian yang sekiranya ngomongnya tuh belibet gitu. Nah, bisa juga Kak Bilal presentasinya pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Jadi pelan-pelan ngomongnya, karena kalau misalnya kita cepet-cepet, otak kita kan juga prosesnya butuh cepet gitu. Kalau misalnya pelan-pelan kan kita bisa sambil mikir gitu. Jadi coba untuk bicaranya pelan-pelan sambil merecall kembali di otaknya gitu. Kalau misalnya Kak Bila udah latihan, tapi ternyata masih belibet, bisa juga nih coba untuk ajak teman one on one gitu untuk presentasi bareng untuk latihan bareng gitu untuk presentasi di depan umum dicoba dulu satu orang gitu jadi aku tadi jeleknya di mana ya gitu apakah aku udah cukup baik untuk jadi untuk jadi public speaker gitu atau coba direkam kira-kira belibetnya di bagian mana dan dari situ coba latihan ulang-ulangi lagi kata-kata di bagian itu gitu jadi kuncinya latihan sih Kak. Oh, Kak bilang demam panggung ya. Kalau demam panggung bisa dicoba di skala kecil dulu, Kak. Misalnya dengan satu persatu, on one gitu. Jadi Kak Bilal bisa latihan sama teman atau kakak atau adik saudara yang sekiranya Kak Bilal percaya gitu. Jadi kalau misalnya dengan satu orang tersebut percaya dirinya udah mulai tumbuh dan udah lancar untuk presentasinya. Nah, coba dengan skala yang lebih besar, contoh 5 orang, presentasi di depan teman-temannya, Kak Bilal yang 5 orang gitu. Kalau udah lancar, coba lagi 10 orang gitu. Jadi latihan bertahap sih kalau misalnya demam panggung.
Atau kalau misalnya demam panggung kan, berarti Kak bilang bisa untuk siapin catatan poin-poin penting yang sekiranya bisa disampaikan gitu. Catat poin-poin penting, misalnya presentasinya tentang mengenal diri gitu. Apa aja nih yang mau Kak Bila sampaikan? Pengertiannya, pengertian mengenal diri, manfaat mengenal diri gitu. Dan sebagainya. Dicatat poin-poin pentingnya inti dari yang mau Kak Bila sampaikan. Nah, dari inti tersebut bisa Kak Bila improve gitu. Jadi perlu ada catatan penting sih, catatan poin-poin penting sebelum tampil agar Kak Bila lebih siap gitu. Jadi kalau misalnya ngeblank, bisa lihat lagi dari catatan tersebut. Oh, poin ini yang mau aku sampaikan gitu. Dari situ bisa diimprove, diimprovisasi gitu. Halo Kak, perkenalkan saya Aninda. Izin bertanya bagaimana cara agar tidak berpikir negatif tentang suatu kejadian yang belum akan terjadi. Padahal saya sudah bilang ke diri saya tenang dan tidak perlu panik, tetapi otak ini selalu menggiring untuk berpikir ke sana. Nah, kalau untuk mengatasi pikiran negatif, Kakak bisa untuk tarik napas gitu, tarik napas 10 kali mungkin, atau loncat-loncat, atau tangannya benar-benar dilegain gini, lalu tarik nafas kayak stretching gitu, loncat-loncat atau olahraga nih Kak sebelum tampil gitu. Itu tuh supaya pada saat tampil tuh otak kita lebih fresh gitu, dan napas kita juga lebih bagus gitu, lebih tenang lah gitu. Atau sebelum tampil berdoa terlebih dahulu gitu. Biasanya aku eh, tarik napas sih untuk bisa menenangkan diri gitu. Atau berdoa, atau olahraga dulu nih sebelum tampil gitu. At- Senam ringan gitu, stretching, loncat-loncat, benar-benar diregangin tangannya gitu. Karena pergerakan kita tuh bikin kita lega gitu. Dari ada kan perasaan cemas yang menumpuk kalau misalnya kita stretching atau lompat-lompat, tarik nafas, itu tuh bikin badan kita tuh jadi ngerasa lega. Dari gugup yang di jantung itu bisa berkurang sih kalau aku. Cara mengatasi overthinking yang berlebih karena mau sempurna, ngerasa nggak bakal bisa nantinya. Nggak bisanya kenapa nih Kak Cici? Overthinkingnya kenapa? Belum siap Kak untuk semponya? Atau belum hafal nih materi untuk presentasi PPT semponya? Atau karena skripsinya yang sebuku nih harus dihafal? Karena relate banget ya. Kalau misalnya sempo tuh pasti deg-degan banget, takut banget gitu nggak lulus. Karena skripsinya juga sebuku gitu mau diapain. Tapi kalau misalnya Kak Cici yang bikin kan kayak apa ya, udah sebagian besar tuh di kepala gitu, udah ada gambaran. Kalau soal overthinking bisa mungkin dicatat di, kalau misalnya overthinking tuh biasanya kalau aku karena takut akan pertanyaan dari dosennya gitu. Nah, kalau solusi dari aku, Kak Cici nonton video-video YouTube yang sekiranya ada jawab pertanyaan dan simulasi sidang gitu, atau sidang proposal gitu. Aku waktu itu cari-cari di YouTube dan aku catat pertanyaannya, dan dari situ aku cari-cari nih jawabannya, atau cari di Google pertanyaan sidang proposal gitu. Nah, pertanyaan sih seputar metode, latar belakang, biasanya metode yang digunakan, yang ada di PPT-nya Kak Cici aja kok untuk pertanyaannya, biasanya yang seputar keluar gitu sih. Jadi cari-cari aja pertanyaan yang sekiranya keluar. Kalau aku dulu overthinkingnya karena pertanyaannya takut nggak bisa jawab gitu. Jadi aku siapin pertanyaan dan jawabannya. Kira-kira aku jawabnya kayak gini gitu. Pertanyaannya masih banyak, tapi kayaknya pertanyaan dari Kak Pasya yang terakhir ya. Perkenalkan, aku Pasya dari Universitas Brawijaya, mahasiswa semester 5. Saya ingin bertanya, Kak, aku tuh sebenarnya tipe orang yang ambivert, tapi seringnya orang ngelihat aku kayak lebih ke arah introvert. Aku bisa enjoy kalau ngobrol sama orang lain.
Tapi di sisi lain juga sering butuh waktu buat sendiri dan mikir dulu sebelum mulai buka obrolan. Nah, akhir-akhir ini aku lagi coba banget buat ngembangin diri, mulai dari lebih berani buat ngomong di depan orang, sampai belajar lebih terbuka sama lingkungan baru. Tapi kadang aku merasa kayak ada batas yang susah banget ditembus, kayak semacam aku pengen berkembang, tapi takut gak diterima. Saya masih berproses buat lebih terbuka dan ngembangin diri gimana caranya agar tetap nyaman jadi diri sendiri tapi juga nggak terus-terusan kehalang sama rasa takut itu. Nah, boleh dijelasin nggak kira-kira kakak ngerasa takutnya kenapa? Batas yang nggak bisa tembus tuh kira-kira apa? Takut gagal atau takut apa nih Kak? Kita ngobrol yuk. Kalau kakak mikir sebelum buka obrolan itu malah bagus. Dimana kalau misalnya kita orangnya spontan, kadang tuh kan apa yang kita omongin bisa nyakitin orang gitu. Jadi kalau misalnya masih mikir itu bagus banget kok sebenarnya. Dan is okay juga kalau kakak butuh waktu sendiri kadang gitu. Nggak harus selalu sama orang. Karena sendiri juga bisa nenangin diri gitu. Kira-kira batas apa nih kak yang nggak bisa ditembus? Oh, Kak Cici belum paham materinya ya? Boleh ditulis ya, Kak Muhammad. Aku tunggu kira-kira batas apa nih yang kira-kira kakak nggak bisa tembus itu. Takutnya kenapa gitu. Belum paham materinya, Kak Cici. Kalau dulu Kak Cici bikin skripsinya tuh karena apa ngambil topik itu gitu. Padahal Kak Cici belum nguasain topik tersebut. Kira karena apa? Karena kan skripsi biasanya kita pilih sendiri gitu judulnya. Nah, atau belum paham di hitung-hitungannya nih, Kak, di analisa datanya. Karena kan kalau misalnya belum paham, mungkin Kak Cici bisa ajak teman-teman yang seperjuangan skripsinya Kak Cici yang sekiranya tuh pintar gitu. Nah, ajak untuk belajar bareng buat ngajarin Kak Cici gitu. Kalau aku biasanya kalau misalnya aku nggak paham sama materi kuliah, aku ajak teman aku yang sekiranya bisa diajak belajar bareng gitu, supaya aku lebih paham. Jadi sekiranya ajak teman yang pintar, yang menurut Kak Cici pintar, nah dari situ Kak Cici bisa minta diajarin gitu. Ya Kak ini nih bagaimana ya untuk hitung-hitungan contohnya, atau materi yang sekiranya Kak Cici belum paham. Jadi bisa ngajak teman gitu untuk belajar bareng. Batasnya batasan tertembus itu rasa takut kelihatan salah di depan orang lain. Kadang aku mikirnya gimana orang bakal lihat aku, takut dikira nggak bisa atau malah jadi beban buat tim. Nah, kalau gak, kalau menurut aku ya Kak Pasya, kalau misalnya kita gagal itu ada dua kemungkinan kita bisa kalau misalnya kita coba itu ada dua kemungkinan kita gagal atau kita berhasil. Tapi kalau misalnya kita nggak coba, ya kemungkinan cuma satu, kita gagal dan hanya stuck di tempat itu saja gitu. Kalau misalnya Kak Muhammad, kalaupun itu gagal di situ, Kak Muhammad jadi tahu, oh berarti nggak bisa ya kayak gini. Aku harus pakai pakai cara B gitu. Atau oh ternyata nggak bisa pakai cara A, harus pakai cara yang kayak gimana ya. Jadi tahu nih, bisa ambil pelajaran dari situ, dari kegagalan tersebut. Kalau misalnya nggak bisa dengan cara itu, atau berarti aku jeleknya masih kurangnya di sini ya gitu. Jadi kalau misalnya gagal, Kak Muhammad bisa tahu nih kira-kira apa yang bisa diimprove atau cara mana yang sekiranya nggak bisa berhasil gitu kalau dipakai. Kalau misalnya nggak pernah nyoba kan jadinya Kak Muhammad nggak tahu gitu kira-kira Kak Muhammad tuh kurangnya di mana, atau cara ini nih ternyata nggak bisa dipakai buat ngembangin bisnis atau gimana.
Jadi kalau misalnya gagal, it's okay, aku bisa belajar buat ini, buat itu gitu. Dari kegagalan itu bisa belajar untuk perbaiki diri gitu, untuk bisa improve jadi lebih baik. Kalau misalnya nggak, aku selalu menanami mindset mindset dalam diri aku. Kalau misalnya aku nggak nyoba, aku nggak tahu, aku nggak akan bisa berkembang dan hanya stuck di tempat. Itu sih mindset yang selalu aku tanemin gitu. Nggak bisa belajar dari pengalaman, sedangkan kalau aku nyoba, kalaupun gagal, bisa dapet hikmahnya, bisa tahu kalau misalnya cara itu tuh ternyata nggak bisa dilakuin, atau ternyata aku tuh masih kurangnya di sini nih, gitu. Oke, sekiranya cukup nih Kak, kayaknya mungkin masih banyak nih pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Nah, bisa DM aku aja ya, atau bisa minta nomor aku ke admin juga boleh, untuk nanti aku jawab satu-satu karena waktunya juga terbatas. Mohon maaf ya yang belum bisa kejawab. Terima kasih atas antusias teman-teman, banyak banget pertanyaannya.